ikuti teacher kata. Jangan pikirkan gajah. Jangan pikirkan gajah. Oh ya, kata ya. Oke, coba dengar ini. Teacher bilang ini ucapan. Terus kalian kira-kira apa yang kalian lakukan? Teacher bilang begini. Jangan pikirkan gajah. Kalian pikir apa dulu? Gajah apa? Kamu pikir apa? Oke, siapa yang waktu teacher bilang jangan pikir gajah, langsung yang datang di kepala tuh gajah tuh belalai, bukan gajah. Coba angkat tangan, siapa yang mikir? Iya. Coba ya. William waktu teacher bilang jangan pikirkan gajah, kamu apa yang terlintas di pikiran? Ya, larangan. Ya, kalau Benjamin? Oke, Emily? Sapi, oke. Berarti kalian memang begini berlawanan dengan Kristus ya. Tapi kalau seperti yang punya yang Rafael dan beberapa teman tadi, kan ketika bilang jangan, biasanya akan langsung terlintas itu hal malah. Ya, jangan pikirkan gajah, malah yang terlintas gajah itu seperti apa. Baru terakhir saja. Oh ya, tadi kan bilangnya jangan pikir. Ya, begitu atau tidak? Ya. Jadi sebenarnya aturan itu kita harus buat yang bentuk positif. Jadi nanti kita akan ubah juga ya. Habis ini kalian akan harus mengubah hal-hal yang negatif tadi akan menjadi hal yang positif. Kalimat yang negatif kita ubah menjadi kalimat yang positif. Jadi kalian
you, teacher mau beberapa dari kalian itu kita mengubah kalimat yang negatif itu menjadi kalimat positif. Ya, misalnya kalau ini teacher kasih contoh kan kayak tadi ya, misalnya jangan pikirkan gajah. Berarti kalimat yang lebih positifnya pikirkan hewan yang lain. Jadi diupayakan tidak ada kata jangan, tidak dan silakan. Kalau yang contoh ini buang sampah pada tempatnya, ini sudah masuk kalimat positif. Lalu kalau mau izin harus terbuka atau keras, itu sudah kalimat positif. Ya sudah afirmasi. Wait a second. Pakai ice breathing dalam kelas itu juga sudah masuk kalimat positif. Yang kita ubah yang bagian ininya. Ya, Ben, do you have any idea? Kalau jangan terkenal, Ya, cara apa Pak? kenalan. Ketenangan atau apa? Jangan pakai tidak boleh. Jaga ketenangan. Silakan langsung tulis di sini. Jagalah ketenangan atau ketertiban kelas. Kalau yang tidak boleh bully, coba. Kira-kira kalimatnya yang positif itu apa? Ya, bully itu berkaitan dengan karakter apa? Harusnya ingat saling menghargai. Silakan. Baik, John. Baik, teacher. Nah, John, kita 2 minggu tidak ikut kelasnya teacher mainnya kayak gitu. Kenapa? Iya, teacher. Soalnya kemarin saya sakit. Nah, tapi di absen keterangannya apa? Sakit perut, teacher. Terus kenapa kakak tidak ikut kelas? Saya lupa, teacher. Nah, harus kasih info kelas ya. Terus kira-kira kesepakatan kelas itu bagaimana? Apa kesepakatan kelas yang jamnya atau tidak lakukan? Kalau saksi kita harus memberikan info kepada wali kelas dan kita harus jaga di kesehatan agar bisa mengikuti kelas. Nah, betul sekali. Terus kira-kira apa yang harus John lakukan untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya John bisa aktif? Menjaga kesehatan. Kesehatan itu perlu ya, supaya John bisa sehat terus, jadi bisa ikut kelasnya Dr. Mary ya. Jadi tidak marahin nanti ya. Dan yang lupa harus lakukan apa kalau satu? Ini makan dengan teratur. Makan dengan teratur dan jaga kualitas kesehatan. Ini memberikan info kalau ada saya. Ya, harus kasih info kelas ya. Jadi John sudah ingat dan sudah tahu keyakinan kelas kita. Kita harap John bisa lakukannya ya. Jadi kedepannya John bisa aktif kelas ya. Oke deh kalau gitu. Janji ya. Ya, saya teacher. Oke, sip, semangat. Boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih, teacher. Selamat pagi, Dentin. Apa kabar, Kak? Baik, teacher. Baik. Nah, kalau yang kira-kira Dentin tahu tidak kenapa Dentin jadi pandai? Terkait dengan tugas. Tugasnya pandai. Tapi kan Dentin masih di kelas kan? Ya, teacher, saya masuk tapi tidak melakukan tugas. Nah, kenapa Dentin tidak melakukan tugas? Karena tadi malam saya menghabis sampai jam 12 malam, jadi saya malam. Tapi Dentin masih ingat jika punya kesempatan di kelas kan? Masih, teacher. Selalu bertanggung jawab. Nah, selalu bertanggung jawab. Kira-kira Dentin kan sudah tahu kesempatan kelasnya, Dentin harus bertanggung jawab. Lalu, kira-kira menurut Dentin sudah melakukan kesepakatan kelas itu belum? Belum, teacher. Ya, Kalau saya tidak mengumpulkan tugasnya. betul sekali. Ya, selamat sore. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, salah satu dari calon guru penggerak angkatan 9. Dan pada kesempatan ini saya akan melakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan budaya positif, dan materi ini berkaitan dengan tugas kami di LMS di modul 1.4.
Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah saya sebagai calon guru penggerak menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif serta pemahaman terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ini secara singkat saya kasih gambaran untuk Bapak Ibu yang mungkin ada keinginan untuk bergabung dalam kegiatan guru penggerak nanti. Jadi untuk modul pertama itu kita punya 4 modul. Yang pertama modul 1.1 berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Dan modul yang ketiga 1.3 maksud saya berkaitan dengan visi guru penggerak. Dan sampai saat ini saya dan rekan Panius ada di modul 1.4 berkaitan dengan materi budaya positif. Dan kegiatan yang kami lakukan ini salah satu aksi nyata dari modul yang kami pelajari. Ya, saya langsung saja untuk modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Ya, wait a second, ada something problem. Ya, modul budaya positif ini, Bapak Ibu, yang namanya budaya itu berarti sesuatu yang sudah mengakar ya, dan itu bukan hanya terjadi 1-2 hari, tapi sudah secara kontinu dilakukan. Jadi itu sudah menjadi satu kebiasaan dan juga sudah menjadi satu hal yang selalu dilakukan dalam satu lingkungan tertentu. Dan berkaitan dengan yang namanya budaya positif, berarti ada satu hal baik yang dilakukan dalam satu lingkungan tertentu. Dan di sini penerapan budaya positif lebih kepada penerapan di sekolah, yang mana penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen. Jadi makanya sampai saat ini pun berkaitan dengan aksi nyata, kami tadi sudah disampaikan bahwa sosialisasi ini bukan hanya untuk memenuhi tugas, tetapi sebenarnya satu hal yang harus di-sharing atau dibagikan praktik baik, supaya siapa tahu sebelum ikut guru penggerak tapi Bapak Ibu sendiri sudah melakukan itu. Jadi nanti kalau sudah ikut lebih gampang lagi penyelesaian tugas-tugas dan pembelajaran modul-modulnya. Dengan penerapan budaya positif diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah ada dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu semua tahu profil pelajar Pancasila itu elemennya apa-apa saja dan dimensinya apa-apa saja. Dan penting untuk warga sekolah atau kita semua, baik Bapak Ibu guru, anak-anak, orang tua, dan semua elemen yang berkaitan di sekolah itu untuk membangun suatu budaya positif ini sesuai dengan filosofi pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kalau Ki Hajar Dewantara itu dia betul-betul fokus pembelajaran itu kepada murid. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mana kita guru tidak menjadi subjek, tidak menjadi anak-anak atau menjadi objek ya. Maksudnya kita pembelajaran bukan fokus kepada kita, tetapi kepada anak murid. Dan juga kita mengupayakan pemberdayaan murid agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi selama mereka hidup, mereka akan menjadi seorang yang mau belajar dan menemukan hal-hal yang penting untuk kehidupannya. Dan tujuan dari kegiatan ini juga kita mau untuk menemukan budaya positif. Dalam kasus ini kebetulan kemarin saya sempat melakukan budaya positif berkaitan dengan kesepakatan kelas. Dan kita mengembangkan nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk materi di modul 1.4 itu ada beberapa materi. Yang pertama berkaitan dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif itu pendekatan yang mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi apa yang kita lakukan di kelas itu seyogianya untuk menimbulkan kesadaran dari anak juga untuk mereka bisa percaya diri dan mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi tidak dipaksa. Kalau selama ini mungkin kan anak harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Tapi dengan budaya positif ini anak-anak secara sadar melakukan kegiatan tersebut.
Dan disiplin positif yang diterapkan berdasarkan nilai kebajikan universal. Yang namanya universal berarti secara umum, secara menyeluruh terjadi. Jadi bukan karena pertimbangan satu agama, pertimbangan satu ras dan lain sebagainya, tetapi memang seyogianya seharusnya dilakukan seperti itu. Dan materi yang kedua ada tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, kira-kira yang kita lakukan selama ini di kelas itu biasanya kalau anak-anak misalnya melakukan salah, apa yang kita lakukan? Apakah memberikan motivasi, memberikan hukuman? Terus kalau misalnya anak-anak melakukan hal yang positif, apa kita melakukan penghargaan, memberikan penghargaan? Atau bagaimana? Apakah penghargaan yang kita berikan itu secara terus-menerus akhirnya anak-anak belajar itu hanya karena oh, beta mau dapat hadiah misalnya, atau beta mau dapat penghargaan, jadi beta motivasi, ada motivasi belajar, seperti itu atau tidak? Dan materi yang berikutnya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini di sini disampaikan bahwa keyakinan kelas dibuat berupa pernyataan-pernyataan universal yang mana keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi di sini ada satu pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau Bapak Ibu, kalau kita bicara peraturan, itu pasti hanya akan berisi tidak boleh, jangan, dilarang, dan lain sebagainya. Sedikit-sedikit dilarang, di kelas ini sedikit-sedikit beta harus gini gitu. Padahal ketika kita membuat keyakinan kelas, maka anak secara sadar meyakini tindakannya itu memang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa ada makna. Jadi mereka ikut peraturannya Teacher Mary misalnya bukan karena mereka mau jadi baik, tapi hanya karena untuk memenuhi kriteria dari Teacher Mary atau misalnya dari Teacher Yani dan seterusnya. Dan materi yang berikutnya ada berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, yang mana kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, dan yang ketiga ada kebutuhan penguasaan, di mana kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan atas pengakuan untuk kemampuannya diri sendiri. Jadi mungkin ada anak yang kalau dia misalnya Bapak Ibu secara sadar atau tidak, ada anak-anak yang ketika kumpul tugas terus kita tidak apresiasi, mereka akan istilahnya kayak orang kupang bilang Mbak Iyo, itu cerita kotong suka kerja begini tapi sudah dihargai istilahnya. Karena itu ada kebutuhan penguasaan yang tidak terpenuhi di dalam kelas itu. Dan juga ada kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yang mana kebutuhan untuk kebebasan ini anak-anak mau untuk mandiri, otonom, terus memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ini mereka perlu untuk banyak bergerak, terus suka mencoba-coba. Jadi mungkin ada anak-anak yang di dalam kelas secara mereka aktif dengan mereka punya kegiatan sendiri karena mau menemukan satu hal yang mereka lagi kepengen cari tahu, begitu. Dan mereka tidak terpengaruh dengan orang lain dan senang untuk mencoba hal baru. Dan kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, yang suka bermain dan suka tertawa. Kita punya anak semua, hampir di setiap kelas ada anak yang overactive ya. Jadi ada yang sedikit-sedikit ngomong, sedikit-sedikit ketawa, bergerak sedikit, lari sana sini, dan menimbulkan teman-teman lain juga ikut tertawa. Itu karena mereka ada kebutuhan kesenangan di dalam dirinya. Dan ya Bapak Ibu, ini sedikit yang saya mau minta kita semua coba perhatikan materi ini berkaitan dengan posisi kontrol. Ketika kita sebagai seorang guru, kita posisi kontrolnya ketika ada sesuatu yang terjadi, kita ada di posisi mana? Apakah sebagai seorang yang pemberi hukuman atau pembuat rasa bersalah? Jadi kita kata-kata yang digunakan itu akan buat anak dia langsung dijudge. Atau kita menjadi posisi teman, pemantau, atau manajer. Nah, nanti sambil saya sampaikan informasinya bisa Bapak Ibu langsung refleksi posisi mana yang paling sering kita lakukan ketika kita menjadi seorang guru. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Lalu orang-orang yang menjalankan posisi penghukum
biasanya akan mengatakan bahwa sekolah itu perlu sistem atau alat yang harus atau bisa untuk menekan anak-anak menjadi lebih dalam atau lebih taat lagi. Jadi kalau untuk posisi penghukum ini biasanya dia pun ciri-ciri ya. Iya, ini pasal langsung bilang saya. Jadi nada suara tinggi, bahasa tubuhnya itu ya mirip-mirip sama teacher Mary juga, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Lalu contohnya begini, kamu terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kamu kapan sih harus datang tepat waktu? Kamu kok tidak kerja tugas lagi? Hari ini begitu, kemarin juga begitu. Dengan nada yang tinggi dan kita menghardik anak-anak, itu kita sedang berada dalam posisi sebagai seorang penghukum. Dan posisi yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini kita suka main sama anak-anak punya mental dan perasaan. Jadi kita buat memang tidak seperti penghukum marah-marah nada tinggi. Kita bahasanya lembut, tapi buat anak itu istilahnya tertusuk sampai dalam hati dengan kata-kata, jadi dia merasa bersalah. Begitu. Lalu posisi yang berikut adalah teman. Nah kalau posisi teman ini kita tidak menyakiti murid, namun kita berupaya mengontrol murid melalui upaya persuasif atau mengajak, baik positif ataupun negatif. Dan ada posisi pemantau. Posisi pemantau itu kita memantau dan mengawasi. Jadi saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contoh sederhana misalnya ada anak-anak yang tidak kerja tugas, terus kita bilang, oke sebentar kamu ke ruang guru, kamu kerja di halaman ini, saya awasi kalian. Nah itu mengatasi masalah dengan posisi kita sebagai seorang pemantau atau pengawas. Dan posisi yang terakhir itu sebagai manajer. Dalam kurikulum Merdeka kita diharapkan untuk berada pada posisi manajer ini. Kalau setiap hari kita bisa ada pada posisi yang berbeda-beda. Hari ini penghukum, hari besok teman, hari besok pemantau. Tapi seyogianya kita setelah ada di kurikulum Merdeka kita harus ada di posisi yang sebagai manajer. Manajer ini kita berbuat sesuatu bersama dengan murid, meminta murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku, tapi kita juga mendukung mereka untuk menemukan solusi. Jadi mereka yang membuat solusi untuk permasalahan atau hal yang dia lakukan itu sendiri. Nah, ini sebelum mengakhiri saya hanya mau kasih satu pertanyaan yang Bapak Ibu langsung bisa refleksi saja seperti pertanyaan tadi. Selama ini saat kita berinteraksi dengan murid, kita ada di posisi kontrol yang mana yang paling sering kita lakukan. Begitu. Jadi sebelum belajar modul ini saya betul-betul menyadari keadaan posisi saya, tapi setelah belajar benar-benar banyak hal yang berubah dari diri saya, mengajar di kurikulum Merdeka dan menjadi seorang guru penggerak, belum guru tapi masih calon. Jadi banyak hal yang menjadi refleksi. Setiap kita belajar modul baru pasti ada hal yang kita refleksikan di situ. Jadi ini satu motivasi baik untuk Bapak Ibu, kalau ada undangan guru penggerak, ikutlah dan kita belajarlah sama-sama supaya ada benar-benar perubahan budaya positif itu terjadi di sekolah kita. Dan yang materi paling terakhir ini tentang penyelesaian masalah Bapak Ibu. Ada namanya istilahnya segitiga restitusi. Ya, jadi penyelesaian masalahnya itu pakai 3 tahapan. Tahapan yang pertama kita menstabilkan identitas anak-anak. Dan tahapan yang kedua kita memvalidasi tindakan mereka yang salah. Dan tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan mereka. Dan di sini tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Biasanya kan anak-anak kalau lagi misalnya ada yang bertengkar, mereka kan istilahnya berapi-api. Jadi mereka belum stabil untuk kita istilahnya bertanya dengan mereka apa yang terjadi. Jadi kita harus menstabilkan identitas mereka dulu. Jadi mereka harus kembali tenang, baru kita mulai masuk dalam penyelesaian masalah. Jadi bisa untuk tahap yang ini kita mulai dengan kita berada pada posisi mereka dan berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau ya anak tidak masalah, tidak ada manusia yang sempurna. Kamu marah tidak apa-apa. Teacher juga pernah melakukan hal yang sama. Waktu itu teacher begini dan begitu. Kita menstabilkan emosi mereka, menstabilkan identitas mereka. Dan tahap yang kedua masuk dalam validasi tindakan mereka yang salah. Kita mulai dengan
ya pastinya kamu bisa beri respon yang lebih buruk sebenarnya ya. Tapi baik kamu hanya melakukan hal ini saja. Kamu boleh melakukan hal ini, tetapi sebaiknya ada tindakan lain yang kalian lakukan. Ada hal lain yang kalian ambil untuk mengatasi masalah itu. Itu ada di bagian validasi tindakan yang salah. Dan tindakan yang terakhir itu adalah kita menanyakan keyakinan. Jadi sebelumnya biasanya kan sebelum kelas Bapak Ibu semua juga pasti sudah punya yang namanya kesepakatan bersama, keyakinan bersama. Jadi kita bertanya dengan anak, berkomunikasi, kita kembali, Kak, bagian mana sih dari aturan kelas kita atau dari kesepakatan kelas kita yang kakak belum lakukan dengan melakukan kesalahan ini, misalnya seperti itu. Lalu kita bisa sampaikan kembali, kita sudah sepakat begini, terus kira-kira apa yang akan kakak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi sekian informasi atau sharing praktik baik dari saya. Diharapkan setelah ini walaupun materinya sangat singkat, tapi tetap ada yang membekas dan mungkin bisa Bapak Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas. Dan kami menunggu, bukan kami, saya menunggu Bapak Ibu untuk bisa bergabung dengan kami di Guru Penggerak nanti, entah angkatan 10, 11 dan seterusnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.